Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani perkuliahan secara daring. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pengujian kekerasan, di mana 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang material teknik, yaitu ada polimer dan juga ada komposit. Polimer dan komposit itu adalah salah satu jenis material ya, yang non-logam. Jadi ketika saudara di sebelum semester sudah belajar mengenai logam, di berikutnya ini 2 minggu pertemuan kemarin saudara sudah mempelajari tentang komposit dan polimer, di mana kedua jenis material tadi itu mempunyai sifat-sifat yang berbeda dan ada kemiripan ya dari segi pencampurannya. Jadi kalau saudara ingin tentang polimer itu apa, komposit itu apa ya, seperti saudara membuat sebuah fiber ya, atau dari campuran resin dan fiber ya, saudara buat itu yang sering dibuat sebagai bentuk mobil-mobil atau dari jenis yang lain, sejenis plastik. Ini kaitannya tentang komposit dan polimer. Berikutnya setelah kita mempelajari tentang beberapa bahan, kita akan mempelajari tentang pengujian kekerasan. Ya. Apa itu pengujian kekerasan? Jadi setelah saudara mengenal bahan atau mengenal material, itu semua jenis-jenisnya pasti mempunyai karakteristik masing-masing. Salah satunya adalah karakteristik bagaimana sifat kekerasan yang dimiliki oleh material tersebut. Ya. Kita masuk ke yang pertama, yaitu ada hardness test atau pengujian kekerasan. Jadi pengujian kekerasan ini, kekerasan suatu material sendiri itu merupakan salah satu jenis sifat dari material. Ya, dalam hal ini adalah sifat mekanik. Ya, sifat mekanik yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dapat digunakan untuk mengetahui sifat mekanik yang lain. Dengan kita mengetahui kekerasan, ini kita dengan menguji kekerasan, kita bisa mengetahui sifat-sifat mekanik yang lain. Jadi kalau saudara belajar misalkan contoh satu buah material. Di satu buah material tadi saudara uji kekerasannya. Ya, kekerasan materialnya diuji, kemudian dapat menentukan lagi jenis-jenis sifat-sifat mekanik yang lain, ya seperti breathless, kemudian ada strength, salah satunya kekuatan, kemudian ductile, ya. Jadi sifat-sifat ini bisa kita temukan dengan kita menguji kekerasan. Ya, jadi pengujian kekerasan ini nanti kita bisa menemukan beberapa jenis sifat-sifat yang lain. Kalau ini strength-nya, kekuatannya seberapa, kemudian breathless-nya bagaimana. Ya. Jadi apa itu sebenarnya kekerasan? Jadi kekerasan ini ada beberapa pengujiannya, ada beberapa macam sebenarnya. Ya, jadi logam ini ketika kita katakan mempunyai kekerasan atau logam kekerasan ini dinyatakan sebagai kemampuan untuk menahan indentasi atau penetrasi atau abrasi atau dengan kata lain ketahanan logam terhadap deformasi plastis. Jadi seberapa kuat logam tersebut ditekan atau ada indentasi, ada satu buah titik atau ya penetrasi, ya abrasi ya ada penekanan ya tertentu pada suatu titik. Kemudian seberapa tahan terhadap deformasi perubahannya. Jadi kalau semakin getah, misalkan kita tekan dia sudah patah, ya ini ada kekuatannya sampai berapa, kemudian dia berubah misalkan ya semula dari permukaannya
rata, dia menjadi cekung. Nah, ini kekuatannya sampai seberapa. Ya, jadi setiap material itu mempunyai sifat-sifat masing-masing. Ya, jadi antara material A dan juga material B itu bisa mungkin berbeda, ya. Kemudian ada beberapa cara hardness test yang standar, ya, yang umumnya dilakukan, ya. Jadi ada seperti contoh pengujian Brinell, ya, ada pengujian Vickers, dan juga ada pengujian kekerasan Rockwell. Ya, jadi ada tiga, sebenarnya ada banyak. Di sini akan kita pelajari tiga yang umum digunakan di apa namanya, di bidang akademik, ya. Tapi kalau secara di bidang teknis yang lain, pengujian itu sebenarnya ada banyak. Jadi ada macam-macam metodenya untuk mengukur kekerasan logam. Yang pertama, saya sebutkan ada ini Brinell, Vickers, Rockwell 3, ya. Kemudian ada Rockwell superficial, kemudian ada hardness knob, kemudian ada Schur scleroscope, kemudian ada sonodur, kemudian ada hardness Mohs, dan juga hardness file. Ya, ini ada 9, ya, dari beberapa jenisnya. Tapi yang sering umum kita kenal ini ada 3. Ada Brinell, ada Vickers, kemudian ada Rockwell. Ya. Kemudian dari masing-masing metode pengujian, ya, yang sering kita temukan di keseharian kita, ada yang kita mulai. Yang pertama ada metode pengujian hardness Brinell. Ya. Metode pengujian hardness Brinell ini, kekerasan Brinell, ya. Ini merupakan jenis hardness test yang dengan cara menusuk atau menekan spesimen menggunakan indenter berbentuk bola yang terbuat dari baja yang sudah dikeraskan atau karbida tungsten. Ya, jadi ini semula spesimennya ini bentuknya datar, ya, datar, lurus, horizontal. Kemudian untuk ujian Brinell ini menggunakan bola baja yang sudah dikeraskan, ya, dengan diameter tertentu, kemudian ditekan, ya. Kemudian ini nanti akan membentuk hasil dari indentornya tadi, ya. Kemudian kedalamannya sampai berapa, ya, ini tergantung dari F-nya berapa. Kemudian untuk indenter bola baja, ini material yang digunakan atau material yang bisa diuji, ya, ini mempunyai kekerasan Brinellnya 450 BHN. BHN itu Brinell Hardness Number, ya. Jadi ada 450, nilainya maksimal 450 BHN. Itu untuk yang menggunakan bola baja, indenternya bola baja. Di sini disebutkan indenternya bisa bola baja, bola yang terbuat dari baja, atau karbida tungsten. Jadi untuk yang bola baja ini khususnya untuk material dengan kekerasannya maksimal 450 BHN. Ya. Sedangkan untuk karbida tungsten, ya, ini digunakan apabila material ujinya, ya, ini lebih besar, mempunyai nilai kekerasan lebih besar dari 450 BHN, atau dengan kata lain dari 451 sampai 650 BHN, Brinell Hardness Number. Ya, ini nanti di materi juga saya sudah berikan untuk draftnya, teksnya. Nanti kalau ini bisa ditulis, nanti dipelajari juga di materi draftnya. Kemudian pengujian yang standar dilakukan ini menggunakan diameternya
10 mm. Jadi bola baja ini diameternya berapa? Untuk yang standar sering digunakan diameternya adalah 10 mili. Jadi bukan artian bolanya besar, bukan, tapi 10 mili ukurannya, diameternya. Untuk yang bola baja, ya. Ya, jadi untuk menggunakan diameter 10 mm bola baja atau karbida tungsten dengan bebannya, kalau karbida tungsten itu 3000 ya. Sorry, maaf, tadi bulatannya ini skala bola bajanya bisa 10 mm baik itu bola baja maupun karbida. Sedangkan untuk pembebanannya itu bisa mulai dari 3, di sini kan ada F ya. Bisa mulai dari 3000 kg fos, kemudian 1500 kg fos, dan juga kalau yang keras itu 3000 maksimal. Tadi sedang itu 1500 kg fos. Sedangkan untuk yang material lunak itu 500 kg fos. Jadi ada tingkatannya, ada materialnya dilihat dulu. Jadi kalau kita ingin membuat suatu pengujian, ini kita lihat dulu ini materialnya keras, lunak, atau sedang. Ya. Dari mana kita bisa tahu? Kita bisa tahu juga dari ini karakteristik materialnya ini, material ini. Pak, sedangkan saya membuat campuran, Pak, materialnya alloy misalkan. Ya dilihat dari, oh ini kalau material base-nya seperti ini, material tambahnya seperti ini, karakteristiknya berapa, ini bisa diperkirakan, oh ini masuk kategori lunak atau masuk kategori sedang atau masuk kategori keras. Kemudian tadi sudah disebutkan yang indenter yang biasa digunakan itu 10 mm ya. Tetapi ada lagi indenter yang selain 10 mm yang bisa digunakan, yaitu di bawahnya. Jadi kalau yang umum itu biasanya adalah 10 mm, sedangkan yang lain itu sebenarnya ada juga, yaitu di bawahnya 5 mili, 2,5 mili, dan juga 1 mili. Ya, itu indenter-indenter yang ada. Ya, ya, jadi ini ya terkait tentang indenter. Jadi bisa ada 10, 5, 2,5, dan 1. Kemudian jika menggunakan indenter yang ukurannya tadi selain 10, ya tadi umumnya itu kan 10. Jika menggunakan indenter yang kurang dari 10, maka beban harus disesuaikan mengikuti formula P tekanan ya, tekanan di kuadrat sama dengan konstan. Nilai konstanta tergantung dengan material yang diuji, yaitu ada 30 untuk baja dan paduan, 10 untuk tembaga, dan 5 untuk aluminium paduan. Nah ini nanti bisa dikendalikan. Jadi yang intinya Brinell di sini ada 10, 5, 2,5, 1 mili. Kemudian nilai hardness Brinell. Ya, ini ada istilahnya BHN. BHN ini sebenarnya singkatan ya, singkatan dari Brinell Hardness Number. Ya, HB ini ini sama saja. Jadi ada istilah kalau kita ada HBW itu HBS, ini menandakan menggunakan steel ball. Jadi kalau HBS ini yang menggunakan steel ball. Kemudian ketika ditulis HBW itu ketika yang menggunakan karbida tungsten. Tungsten ya, kalau yang BHN ini secara umum kita menyebutnya Brinell Hardness Number. Ya, tapi ketika untuk membedakannya, oh ini ya kalau menggunakan karbida, ini menggunakannya HBW. Ya. Kemudian kalau menggunakan steel ball, HBS, ya, nilai kekerasannya. Jadi kalau ketika menguji kekerasan menggunakannya apa alatnya? Menggunakan bola baja, apakah menggunakan karbida? Kalau menggunakan karbida itu ditulisnya HBW, kalau yang menggunakan
bola baja itu adalah HBS. Ya. Atau kalau Pak saya ditulis secara umum saja enggak apa-apa. Bisa juga. Secara umum biasa dinyatakan dengan BHN atau Brinell Hardness Number. Ya. Kemudian beban yang digunakan itu tidak standar jika diameter identer dan bebannya tidak standar. Jadi kalau standarnya itu kan pengujiannya adalah 11 detik. Ya, jadi tidak lama penggunaannya 15 detik saja. Jadi pengujiannya ditekan jangka waktunya 10 sampai 15 detik. Lalu kemudian bagaimana ketika pengujiannya lebih besar atau di atas 10 detik atau di luar 10 detik. Nah, ini ada di luar 10 sampai 15 detik, ini ada harus dituliskan ada yang namanya parameter pengujian lain seperti kondisi pengujian diameternya berapa, ukurannya, kemudian bebannya berapa dan dwell time-nya berapa. Itu ketika waktu pengujiannya di luar dari 10 detik. Ya, jadi dituliskan. Misalkan contoh 220 HBW. Ya. 220 HBW ini artinya 220 hardness-nya atau nilai hardness Brinell-nya 220. Kemudian dengan diameter indenternya adalah 10, diameter ini bolanya ini adalah 10 dan bebannya 3000 kgf. Dwell time-nya 10 sampai 15. Ya, waktunya ini 10 sampai 15. Kemudian kalau dituliskan lagi ada contoh 350 HBW 5/750. Ya. Artinya apa? Nilai hardness-nya tadi hardness Brinell-nya 350. Kemudian indenternya ditulis 5 karena 5/750. Bebannya 750. Duelnya 10 sampai 20. Ya, kalau tidak dituliskan apa namanya? Duelnya ini dianggap oh ini antara 10 sampai 15. Tapi kita misalkan ada 600 HBW. Ya, 600 HBW. Ini artinya 600 HBW 1/30/20. Artinya nilai hardness Brinell 600, kemudian dia identernya 1, bebannya 30, ya, 30 kgf, dwell time-nya 20. Jadi ketika ada yang angka-angka di luar standar, di luar 150, di luar 10 derajat, di luar 10 sampai 15 detik, ya. Kemudian ukuran indenternya berbeda, ini bisa dituliskan. Ini rumusannya, ya ini kalau yang ditulis HBW juga. Jadi F ini gaya tekan, KGF-nya berapa, kemudian D-nya ini diameter indenternya, kemudian D kecil ini diameter indentasinya. Diameter indentasinya. Ya, di yang kecil. Ya, ini kalau ditulis ini ya diameter indentasi. Jadi kalau indenternya ini berapa, ketika kan indentasi dia istilahnya kalau ini bekas tapaknya ini atau ya permukaan yang terkena ini berapa, kemudian ada hanya ketinggian juga. Nah, ini untuk hardness Brinell. Oke. Kemudian ada keterbatasan uji Brinell yang dilakukan di sini. Jadi keterbatasannya adalah mengukur material yang sangat keras. Ini indentornya justru malah dapat yang mengalami deformasi yang berlebihan. Jadi uji Brinell ini tidak dapat digunakan untuk mengukur material yang terlalu keras. Ya, terlalu keras itu ya tadi ada acuannya. Jadi ketika pengujian menggunakan steel ball tadi ada maksimal 450. Ketika menggunakan tungsten
Berarti antara 451 tadi sampai 650. Ketika di atas itu pengujian kekerasan Brinell ini tidak optimal lagi untuk digunakan. Karena tadi sangat keras materialnya, dikhawatir bulannya atau identornya justru nanti yang malah dapat mengalami deformasi berlebihan. Oke, kemudian mengukur spesimen kekerasan tipis, mengukur kekerasan spesimen tipis, terlalu tipis. Jadi intensity dapat lebih besar daripada tebal spesimen. Jadi ketika tadi terlalu keras itu tidak boleh, ya tidak bisa untuk mengukur karena indentornya jujur yang kalah. Kalau indentasinya, kalau materialnya spesimen terlalu tipis, itu juga tidak bisa karena bisa jadi indentasinya yang ditekan atau bekas tapaknya tadi lebih tebal bisa jadi daripada spesimennya. Spesimennya hanya mungkin 0, sekian mili. Nah ini justru indentasinya lebih besar nanti jadinya. Kemudian mengukur material yang dikeraskan permukaan. Ya, jadi indentasinya ini ketika mengukur material yang dikeraskan permukaannya, ini dapat menusuk lebih dalam daripada tebal permukaan yang dikeraskan. Ya, sehingga pengukuran menjadi tidak valid sebab mengakibatkan pengukuran bagian dalam yang lunak juga. Jadi ketika ada permukaannya kalau sudah dikeraskan terlebih dahulu, ini indentasinya menusuk lebih dalam daripada tebal permukaannya. Ya, jadi permukaannya ini keras, tapi material yang ada di setelah permukaan ini kerasnya tidak sama dengan permukaannya. Artinya apa? Kita mengujinya itu kan untuk menguji keseluruhan dari material spesimen, ya dari spesimen. Ya, cara keseluruhan. Jadi artinya ketika kita melakukan pada titik tertentu tadi, ini dianggap titik tersebut sudah mewakili dari titik-titik yang lain. Baik itu di tengah, di samping yang lain ya. Jadi harapannya sudah sama semuanya di semua permukaan. Kalau materialnya ini ada dikeraskan di bagian permukaan, ada pengerasan di bagian permukaan, ini dikhawatirkan di bagian tengah material ini, di bagian dalam ini materialnya kan dia tidak sekeras dengan yang di permukaan. Akhirnya sifatnya ini jadi berbeda atau nilai kekerasannya berbeda. Bisa jadi kita uji yang di luar itu keras, tapi ternyata dalamnya materialnya lunak. Ya ini keterbatasan dari uji Brinell. Ya. Oke, kemudian bagaimana pengujian Brinell dilakukan? Yang pertama tadi spesimennya harus memenuhi persyaratan dulu. Ya persyaratannya apa? Yaitu rata. Yang pertama halus. Minimal ketebalannya adalah 6 mili untuk uji Brinell. Ya. 6 mili ya. Kalau steel ball-nya saja atau indentornya saja 10 mili. Maka ketebalannya ya minimal 6 mili. Kalau ketebalannya 1 mili sudah katakan sudah hilang ini ya, lebih tebal indentasinya nanti daripada ini. Kemudian bisa ditumpuk dengan baik. Artinya apa? Material tadi harus bisa misalkan diletakkan, ditumpuk dengan baik ya, ditekan ini tidak goyang ya ini. Jadi lurus, jadi bentuknya ini harus ya bisa ditumpuk dengan baik lah. Kemudian permukaan uji harus horizontal. Jadi permukaan ujinya harus horizontal ini, tidak melintang seperti ini saudara uji ya. Harusnya ini harus melintang di sini, kemudian baru diuji. Kemudian indentor yang digunakan adalah bola baja yang sudah dikeraskan. Tapi untuk material atau bahan yang sangat keras, yang lebih besar dari 450 tadi ya, ya ini jadi 451 sampai 650 BHN, Brinell Hardness Number, ini digunakan bola dari karbida tungsteng. Tadi seperti yang sudah disebutkan,
Karena steel ball atau bola baja tadi hanya bisa mencapai maksimum atau bisa digunakan untuk material yang dengan kekerasan 450 BHN sampai 450 BHN ke bawah. Ya. Kemudian jarak dengan titik pengujian minimal 2 kali diameter tapak indentasi. Ya. Jadi jarak pengujian ini antara ya ini indentor tadi indentasi 2 kali tapak indentasi. Ya, ini prosedurnya. Kemudian prosedur yang lainnya ini syarat perbandingan P per D ya tekanan per diameter kuadrat ini sama dengan 30. Ini untuk baja, kemudian 10 untuk tembaga, 5 untuk aluminium dan paduan. P ini apa? P penggunaan beban, bebannya berapa? Kemudian diameter indentornya berapa? Jadi beban ketika dibagi indentor ini nilainya ketika ini perbandingannya sekian. Ya 30. Jadi bebannya sekian, ya indentornya sekian. Jadi di diameter indentornya harus dicek juga. Harus memenuhi syarat sebagai berikut tadi. Kemudian syarat yang untuk baja, untuk tembaga paduan 5 memenuhi syarat tersebut. Ini sama ya. Maaf ini keliru, saya tuliskan sama. Jadi untuk prosedur ini untuk membandingkan antara tekanan ya. Oke, tekanan. Kemudian berikutnya, ya saya cek dulu. Oh ya, ini dengan menekan indentor 10 sampai 15 detik. Ya, jadi yang keempat ini dengan cara menekan indentor 10 sampai 15 detik ya untuk pengujiannya. Jadi pengujian dilakukan dengan menekan indentor ya pada permukaan spesimen itu selama 10 sampai 15 detik. Ya, ini. Ini adalah prosedur pengujiannya. Ini rumus tadi BHN sama. Ini P ini gaya tekan kaki F ini. P gaya tekan, P per D tadi. Ya, ini sebelum indentasi, ini seperti ini caranya. Ya, ini ada indentornya. Ya, ini ini mas spesimennya. Ya, ini spesimen. Kemudian ini ditekan, ya turun saat indentasi bola bajanya ini atau karbida tungsten. Kemudian setelah itu ditarik lagi akan membentuk indentasi. Setelah indentasi ini ada ya tapaknya ya atau bekasnya ditekan. Kemudian diukur diameter indentasi pada layar ini yang di sini di material ini indentasinya berapa. Ya, dia mampu untuk ini sampai indentasinya berapa. Pengukuran diameter indentasi pada layar. P gaya tekan, diameter indentor bola baja itu D besar, dan D kecil ini D kecil harusnya, bukan D besar ya. Yang bawah ini D kecil. Ini adalah diameter hasil indentasi. Ya, ini. Ya, ini pengujiannya seperti ini. Ini untuk pengujian Brinell. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini adalah metode pengujian kekerasan Vickers. Ya, setelah tadi kita mempelajari, kita sudah bagaimana pengujian metode untuk Brinell, sekarang metode pengujian kekerasan Vickers. Prinsip dasar pengujian Vickers ini sama ya dengan uji Brinell sebenarnya. Perbedaannya hanya penggunaan indentornya. Jadi indentor yang digunakan atau yang untuk menekan tadi ini adalah intan, ya, intan dan berbentuk piramida beralas, yang berbentuk piramida beralas bujur sangkar, ya, dan sudut puncaknya antar dua sisi yang berhadapan
ini adalah 136 derajat. Ya, jadi bentuknya seperti ini, ya seperti ada di gambar ini. Ini ada ini ya bujur sangkar intan ya, seperti dengan intan, beralas bujur sangkar. Ya ini ada seperti ini, alasnya ini bentuknya bujur sangkar ya, ini kalau kita lihat di permukaannya ini bujur sangkar tapi ujungnya ini. Ya seperti kalau kita ini ya limas ya, seperti limas, runcing. Kemudian untuk D-nya ini kan ini, diameternya ini. Ya. Kemudian untuk sudut yang dibentuk, ya sudut puncaknya itu adalah 136 derajat. Ya ini sudut ininya 136 derajat. Ya. Ya jadi yang membedakan ini antara uji Brinell dengan Vickers tadi, ini tadi. Ya jadi kalau yang ini menggunakan apa namanya, steel ball, kalau dari ini menggunakan intan ya, runcing ya, bersudut 136 derajat. Ya kalau gambarannya ini bisa dilihat, ini gambar seperti ini bentuk aslinya. Ya. Bentuk aslinya ini seperti ini, yang gambar di tengah, dan ini adalah hasil indentasinya. Ya, gambaran hasil indentasinya. Ya, kalau ini gambaran bagaimana pengukurannya, kemudian di sini diukur, hasilnya ini diukur. Ya, berapa hasil indentasinya. Ya, metodenya sama. Jadi kan kemudian akan diukur hasil indentasinya. Yang membedakan adalah tadi hanya dari bentuknya dan juga indentornya, ya bentuk indentornya. Ini untuk pengujian kekerasan Vickers ya, jadi hampir mirip sebenarnya untuk yang namanya pengujian ini. Ya. Kemudian untuk pengujian ini kenapa menggunakan segi 4 ini? Ini dengan menggunakan segi 4 diagonal ini diharapkan nilainya lebih akurat jika dibandingkan dengan pengujian yang menggunakan yang diameter lingkaran tadi. Ya, pengujian ini diklaim bisa untuk spesimen yang lebih tipis. Kalau yang tadi kan minimal 6 mili ya. Minimal 6 mili untuk yang Brinell. Sedangkan untuk yang Vickers ini bisa material yang kecil, yang tipis. Ya. Sebagai contoh bisa mencapai 0,006 inci. Ya, kalau 1 inci saja 2,54 ya mili. Nah, ini 0,006 inci. Ya, itu untuk Vickers diklaim bisa sampai minimal 0,006 inci. Kemudian nilai yang diperoleh ini untuk Vickers ini bisa lebih akurat, lebih besar nilainya. Jadi bisa mencapai, kalau nilai dari hardness Vickersnya sendiri bisa mencapai 1.300. Ya. Setara kalau dengan Brinell itu setara dengan 850 BHN. Ya. Jadi kalau di Vickers ini pengujian untuk kekerasan materialnya, spesimennya bisa sampai 1.300 hardness Vickers HV. Ya, di mana 1.300 HV tadi ini diklaim sama dengan kalau di BHN BHN ya, Brinell hardness number itu sampai 850. Jadi 1.300 hardness Vickers ini sama dengan 850 BHN. Artinya apa? Artinya bahwa pengujian Vickers ini bisa menguji material yang lebih keras dibandingkan dengan yang Brinell. Ya, untuk yang Brinell tadi kan maksimal 650. Itu pun sudah dengan menggunakan tungsten, ya karbida tungsten. Kalau yang dengan steel ball hanya bisa sampai 450 saja. Ya, kalau ini bisa lebih besar.
Kemudian indentor ini relatif tidak menjadi rata seperti Brinell. Jadi indentornya ini tidak relatif rata ya. Jadi ini kemudian beban yang digunakan untuk pengujian Vickers ini antara 1 sampai 120 kgf. Ya, jadi ini dari ya, pengujian Vickers. Ya, ini adalah untuk rumusan dari pengujian Vickers. Ya. Jadi nilai hardness Vickers ini HV ini hardness Vickers, kemudian 2P sin ya, alfa bagi 2 per D kuadrat ya, sama dengan 1,854 ya, atau bisa dihitung misalkan ini sama dengan ini ya sudut-sudutnya, atau bisa juga dengan ini. Kenapa? Sehingga ketemu ini 1,8544P dibagi D kuadrat. Ya, 1,885 ini diperoleh dari ini. Sini ini nilai perhitungan ini ya. Kalau dihitung runtut ya panjang ya. Kita gunakan saja yang sudah ada dari rumus perhitungannya. Tapi untuk sekedar pengetahuan saja, oh ini dari mana asalnya? Ya ini dari dari nilai ini. Ya, jadi dari ini asalnya dari ini. Kalau saudara ingin menemukan angka 1,854 dari mana, ya nanti ini di draft materi ada itu perhitungannya diperoleh dari cos ya, dari sin ya, dari kemudian ketemu ini. Ya. Ya, kalau orang langsung pakai ini saja. Ya, 1,8544 P-nya apa? P-nya beban. KGF kilogram force dibagi dengan D diagonal indentasi rata-rata. Kalau ini kenapa sudut dua sisi berhadapan pada indentor dihitung? Nah ini tadi 136 derajat ya. Kalau umumnya masih sama ya kita tidak menghitung lagi, kita gunakan ini. Kecuali jika memang itu berbeda, tapi yang digunakan standarnya adalah harus 136 derajat tadi. Oke, ini untuk nilai hardness Vickers. Kemudian bagaimana prosedur pengujian dari Vickers hardness test? Ya, jadi persyaratannya karena tadi pengujiannya hampir sama antara Brinell dan juga ini Vickers, maka prosedurnya pun hampir mirip, hampir sama. Yang pertama tentu jelas spesimennya harus rata dan halus. Kemudian dapat ditumbuh dengan baik dan permukaannya horizontal. Kalau tadi disebutkan di Brinell ini minimal 6 mili, di sini boleh di bawah 6 mili. Ya. Minimal 0,006 inci. Ya, kalau dikonversi ya tinggal dikonversi berapa kalau 0,6 perkiraannya. Ya. Kemudian yang kedua, prosedur pengujian dari Vickers hardness ini indentor yang digunakan adalah piramid intan, bentuk piramid tadi seperti segitiga in 5 tadi, beralas bujur sangkar yang memiliki sudut puncak dua sisi berhadapan itu adalah 136 derajat. Ya, tadi seperti sudah dijelaskan di sebelum ini. Kemudian pada dasarnya semua beban ini digunakan, kecuali untuk plat yang tipis harus digunakan beban ringan. Ya ini tentu jelas. Karena untuk plat yang tipis tadi, apalagi dengan ukuran yang lebih kecil dari 6 mili tadi, ini bebannya tentu ringan. Ya, kita melihat ini semakin tipis, tentu kemampuan pembebanannya juga akan semakin berkurang. Kemudian pengujian ini dilakukan dengan menekan indentor pada permukaan spesimen dalam waktu selama 10-15 detik. Nah ini tadi yang keliru di Brinell tadi, ini sama ya, diuji dalam waktu rentang 10-15 detik ya, 10-15 detik. Nah, ini adalah pengujiannya, prosedur pengujiannya. Ya. Jadi ini indentor piramidnya seperti ini. Indentor piramida intannya seperti ini. Ya, setelah misalkan dikenakan pada permukaan spesimen, ya,
Ini akan menjadi seperti ini, ada indentasinya, tapak indentasinya ya berbentuk seperti ini ya. Kemudian diukur ya, diukur diagonalnya. Ini jarak ke sini berapa, ini jarak ke sini berapa. Ya, diagonalnya berapa. Ya. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus tadi. Ya, dengan pembebanannya berapa, gaya tekannya, kemudian hasil diagonal indentasinya berapa. Ya, ini. Ya, ini rumusnya sama dengan tadi. Kalau mau dihitung ini juga bisa dengan menunjukkan 2P kali sin ya. Sin dari apa? Sin dari alfa. Alfanya berapa? 136 derajat dibagi 2. Dihitung kemudian dikalikan dengan ini. Ya, ketemu nilainya. Ya, ini kalau tidak mau menghitung sin ya langsung ketemu ini 1,854 P dibagi D kuadrat. Oke, berikutnya yang terakhir tentang pengujian yang kita bahas, 3 ini adalah pengujian kekerasan Rockwell. Jadi metode hardness test Rockwell ini berbeda dengan Brinell dan juga Vickers. Ini tidak melakukan, pada uji ini tidak melakukan pengukuran tapak tekan. Jadi tidak ada tapak tekan seperti Brinell maupun Vickers. Kalau Brinell dan Vickers ini kan hampir mirip, hanya berbeda indentornya saja. Ya, ini tidak melakukan tapak tekan secara langsung, secara manual ya. Tidak melakukan tapak tekan secara manual. Pengukuran langsung dilakukan oleh mesin ya. Jadi tidak diukur, ditekan, kemudian diukur kita sendiri, kemudian masukkan rumus, tidak. Tapi ditekan kemudian oleh mesin, kemudian oleh alat ya, mesin ya. Kemudian langsung menunjukkan nilai yang diuji. Jadi ada seperti dial indikatornya yang akan keluar nilainya. Jadi bukan kita tekan, dilepas, kemudian ada tapaknya. Ya. Ada tapaknya kita hitung, oh ini diameternya berapa, tidak. Ya. Jadi ya sebenarnya intinya sama, ditekan, tapi kita tidak mengukur manual. Jadi kalau yang Brinell maupun Rockwell ditekan, kemudian kita ukur spesimennya, indentasinya berapa. Tapi kalau yang ini ditekan, ya, tapi nanti sudah keluar angka nilai hardness yang diujinya berapa. Ya. Ini bentuknya ya diamond atau steel ball ya sebagai indentornya. Ya. Kemudian ini sama prosedurnya seperti ini, ditekan juga ya. Hanya bentuknya seperti ini, bisa dari steel ball maupun dari intan indentornya. Nah, ini ada tabel-tabelnya. Jadi ada skala-skalanya. Jadi ini simbol skala B atau skala B ini ukurannya indentornya menggunakan apa? Menggunakan steel ball. Steel ball dengan total tekanannya atau gaya tekannya ya. Kemudian warna pada dialnya warna apa? Warna merah. Jadi nanti di dial ini ada warnanya. Yo, ini sebentar saya lupa menambahkan ini. Jadi di dial indikatornya ini ada warnanya. Ya. Jadi ada warna sesuai dengan ininya, apa namanya? Ukuran. Jadi ada C, B ya. Itu nanti bisa saudara lihat di materi ya, di materi draft. Ini ada kalau di materi draft, ini saya lupa menambahkan di PPT. Jadi dialnya ada tulisannya, oh ini C ataukah B ya. Ini ada tulisannya, C dan B umumnya. Ini untuk yang ini red. Kemudian biasanya digunakan untuk apa? Untuk yang simbol B, ini untuk copper alloy atau soft steel ya, baja lunak ya. Kemudian ada aluminium alloy, malleable iron ya. Kemudian untuk yang simbol C, skala simbol C, ini untuk yang diamond atau intan ya. Jadi indenternya intan. Ya, keluar. Jadi di dial itu ada kalau ada angka B, ada huruf B ya, huruf B dan ada huruf C.
Jadi ada ya tergantung dari kita menggunakan dial yang mana. Jadi simbol-simbolnya tadi itu menunjukkan, oh ini kalau simbolnya C itu berarti menggunakan steel ball. Ya, kalau ini menggunakan apa namanya diamond atau intan, C, ya C. Tapi dengan ini perbedaan, oh ini kalau yang di ini bisa sampai 100, ini 50, 150 ya. Ini umumnya A dan C umumnya. Ini warnanya black. Kalau diamond ini biasanya lebih keras lagi, biasanya untuk steel, hard cast iron, ya, kemudian titanium. Jadi yang intan ini digunakan untuk yang lebih keras. Ya, untuk steel ball ya tadi lebih lunak tentu saja. Ya, ini beberapa simbol-simbol. Ini dial figurnya untuk warna yang ada di dial. Jadi di dialnya itu ada angkanya. Oh ini kalau ada B dan C. Ada mulai ada mulai B0, B10, 20, artinya angka-angka untuk yang B itu nilainya berapa? Atau ada yang C0, C10, 20, 30. Ya ini. Ini untuk skala Rockwell. Jadi sudah langsung keluar angkanya ketika kita melakukan indentasi tadi. Ya. Ini ya. Jadi ditekan, tidak mengukur lagi secara manualnya, tapi ditekan. Bentar, saya coba tampilkan yang oh ya belum ada. Sebentar. Nanti bisa nanti untuk yang ininya saudara bisa baca di materi yang sudah saya berikan di PDF-nya ada. Saya lupa untuk menambahkan ini ya. Kemudian ini tadi skalanya, ini untuk aplikasinya untuk yang mana, materialnya, ini warna tulisan angkanya di dialnya, kemudian ini bebannya, KGF-nya berapa, total tesnya yang diuji ya, kemudian ini indenternya jenisnya apa, ukurannya berapa. Oh ini 1/10 in atau 1,5 mili, ya 1, sekian mili ya, bulannya. Kalau ini ukuran sekian, kalau ini sekian, ya ini tinggal menyesuaikan simbol skalanya ini. Ya. Kemudian prosedur pengujian kekerasan Rockwell, ini yang pertama harus secara tadi tentu jelas pasti harus permukaannya harus rata dan halus. Kemudian dapat ditumbuh dengan baik karena nanti akan ditekan, dan permukaan uji juga harus horizontal. Sedangkan untuk metode Rockwell ini mempunyai beberapa skala pengukuran, di mana pemakaian tersebut tergantung dari kombinasi indentor, beban utama, ya. Ada 3 jenis indentor, ya, dengan beban utama, 3 jenis beban utama, sehingga ada 9 kombinasi. Ya, contoh ini ada gambarannya ini. Ada 3 jenis indentor sebenarnya. Yang pertama ada diamond, ya, kerucut intan. Ini kerucut intan, ya. Kemudian 1/16 itu adalah steel ball 1/16. Kemudian 1/8, bola 1/8. Ya, jadi 1/8 in. Jadi ada 3 jenis indentornya dari Rockwell ini. Yang pertama adalah kerucut intan atau diamond, diamond. Kemudian yang kedua adalah steel ball yang diameternya 1/16, dan yang ketiga adalah steel ball juga yang diameternya 1/8 inci. Ya, ada 3. Dan bebannya ada 3 juga, ada pembebanan utama. Ada 3 jenis. Beban 150 derajat, beban 100 derajat, dan beban 60 derajat. Ada 3. Ya, jadi indentornya ada 3. Ya. Indentornya ada 3. Indentor 3, kemudian 3 jenis beban utama juga ada 3. Ya, jadi ada 3 indentor dan ada 3 jenis beban utama. Ya, dari 3 tadi kalau kita kombinasikan berarti otomatis ada 9 kombinasi.
150 dengan diamond, 100 ini dengan diamond, 60 dengan diamond. 1/16 150, 1/16 500, 1/16 60. 1/8 150, 1/8 100, 1/8 60. Ya, ini. Oke. Ini untuk skala Rockwell-nya tadi, satuannya apa? Ini RC, RD, RA, ya, RG, BF, ya tadi sesuai dengan skalanya. Ya. Oke. Kemudian setelah spesimen dibebaskan dari kedua beban tersebut, maka jarum akan menunjukkan beberapa nilai kekerasan. Jadi setelah ditekan, kemudian nanti akan menunjukkan nilainya. Penulisan kekerasannya ditulis sesuai tadi. Ini menggunakan apa? Misalkan angkanya di dial ini 73. 73 tapi pada dengan ini satu ini. Berarti ditulis 73 RC. 73 adalah nilainya, RC-nya adalah skalanya apa? Oh, ini menggunakan apa? Apakah menggunakan intan, menggunakan steel ball, atau menggunakan yang steel ball yang 1/16 atau 1/8. Ditekan, lah ini indentasinya keluar setelah diindentasi. Ya, ini bentuknya seperti ini. Ya, kemudian keberterimaan atau bisa diterimanya kriteria dari hardness test ini adalah tergantung dari nilai kekerasan pada sertifikat atau dokumen materialnya. Jadi apabila nilai uji hardness berada di bawah kekerasan di sertifikat, maka tidak dapat diterima. Jadi material sendiri itu kan sudah punya nilai kekerasan secara umumnya ya. Jadi apa namanya, sudah ada nilai kekerasan secara sifat dari buku di material ya. Itu kan sudah ada dari klasifikasi material itu kan sudah ada. Oh, ini karakteristiknya seperti ini sekian. Nah, di situ ketika kita menguji, tetapi nilainya tidak pada rentang waktu, tidak pada rentang nilai yang ada di spesifikasi tadi, ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena terlalu jauh dari nilai spesifikasi yang sudah ada dari material tersebut. Misalkan contoh ini, ada FE misalkan angkanya 50 sampai 100 kekerasannya. Ya, tetapi ketika kita menguji, itu nilainya 30 itu. Ya, ketika keluar 30, tidak bisa kita, oh ini bisa diterima nilainya 30. Kan tidak mungkin. Karena secara sifat dari material tadi antara 50 sampai 100 misalkan. Tetapi kita hanya keluar angka pengujian 30 saja. Ini tidak bisa kita terima, atau dalam artian acceptance-nya kriterianya tidak masuk karena di luar dari range nilai dari kekerasan tadi. Yang harusnya itu adalah dari 50 sampai 100, ini 30 tidak bisa kita terima. Tapi ketika kita menguji hasilnya 70, 60, ya masih bisa kita terima karena dari range FE-nya tadi misalkan 50, 100 tadi, ini kan pasti ada bermacam-macam. Oh, ini campurannya sekian, ini kurang seperti ini komposisinya sekian. Tapi sama-sama dia pada range angka, sifat, karakteristik dari material tersebut. Sehingga tidak sembarangan kita menguji keluar angkanya, oh ini sudah masuk, tidak seperti itu. Tapi harus disesuaikan juga, dilihat dengan karakteristiknya, tabel dari materialnya seperti apa. Oke, itu kemudian yang terakhir perbandingan dengan ketiga jenis pengujian tadi. Perbandingannya apa? Ketika kita bandingkan antara pengujian yang satu dengan yang lain dari tiga jenis tadi, yang pertama itu ketebalan spesimen ini 6 mili untuk Brinell standar, sedangkan untuk yang Rockwell dan Vickers ini bisa sampai 1,5 mili. Ya. Kemudian Brinell standar, ini yang standar ya, semua yang standar. Brinell standar mengakibatkan bekas indentasi yang cukup besar sehingga tidak digunakan untuk finish produk.
Sedangkan Rockwell dan Vickers ini meninggalkan bekas yang kecil. Jadi kalau yang meninggalkan bekasnya besar ya ini di material, ini kan otomatis pasti ada luka itu. Ya luka ini kan tidak cocok ketika kita untuk finish produk ya. Jadi pasti akan ini dianggap material tersebut cacat, padahal baru saja digunakan untuk penguji kekerasan. Nah ini. Jadi tidak cocok untuk finish produk. Kemudian Rockwell indentasinya kecil, tidak baik digunakan pada bahan yang tidak homogen. Misalnya besi cor kelabu atau FEC ya. Karena pada bagian keras, ada bagian yang lunak. Jadi kalau Rockwell indentasinya itu harusnya dia merata karena kita kan melihat dari angka yang keluar dari dial. Ya. Jadi kalau tidak homogen artinya pencampurannya tidak merata. Ya. Contoh ini besi cor kelabu kan dia campuran antara Fe dan C. Ketika campuran tadi tidak merata, artinya komposisinya dia tidak menyebar merata. Ada yang di sini keras, di sini lunak. Ya ini tidak cocok untuk diuji dengan Rockwell. Kemudian Brinell tidak menuntut kehalusan permukaan yang tinggi, cukup dengan gerinda kasar. Jadi kalau yang Vickers ini harus maupun yang Rockwell harus halus betul, tapi kalau Brinell ini cukup dengan gerinda kasar saja bisa. Tapi kalau Brinell dan Vickers dan juga Rockwell harus memang betul-betul halus permukaannya. Ya, seperti diamplas, dipoles, ya. Harus betul-betul dipoles sampai dia betul-betul halus. Tidak bisa asal digerinda saja, amplas saja tidak bisa. Kemudian Brinell dan Vickers ini masih manual. Ya, kelemahan lagi Brinell Vickers masih manual, sedangkan Rockwell itu sudah dengan alat ukur dial. Ya, walaupun manual pun kita menggunakan alat ukur penggaris ya, tapi atau mikrometer ya, atau jangka sorong. Tetapi di situ memastikan pasti masih ada tingkat kesalahannya lebih tinggi karena masih mengandalkan kemampuan manusia untuk menggunakan. Ya, kalau ini ya ada juga kemampuan membaca sebenarnya kalau di alat, tapi itu paling tidak lebih baik daripada cara manual. Jadi kalau Vickers dan Brinell ini diindentasi tadi, diukur manual, masukkan rumus dihitung. Tetapi untuk yang Rockwell ditekan, keluar angka, baca angka berapa. Ini ya lebih praktis dan mungkin mengurangi tingkat kesalahan yang tinggi. Sedangkan Vickers ini dapat digunakan untuk material lunak hingga kasar, Vickers dari lunak sampai kasar, akan tetapi sensitif terhadap kekasaran permukaan. Jadi semakin kasar ya ini dianggap ya agak sensitif kalau Vickers ini. Sedangkan Brinell ini terbatas hanya kekerasan maksimal di 650 BHN, Brinell Hardness Number. Jadi tidak bisa lebih dari itu. Ini 650 saja sudah menggunakan yang intan. Bukan intan. Sudah menggunakan yang apa tadi? Karbida tungsten. Nah, ini. Oke, itu tentang terkait ini. Jadi ada positif dan negatifnya dari masing-masing materi pengujian ini. Jadi baik itu uji Brinell, uji Vickers maupun uji Rockwell, ini semuanya mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi kalau kita menggunakan yang mana sama saja, tapi kita bisa melihat dari parameter dari sifat-sifat material yang akan kita uji. Saudara mau ujinya apa, materialnya apa? Nah, mau menguji material A, ya saudara gunakan yang mana? Oh ini saya menggunakan materialnya kasar, materialnya keras sekali. Saudara mau menguji menggunakan Brinell, ya ini tidak mungkin mampu. Brinell hanya mampu sekian, ya harus menggunakan dengan alat yang lain. Pak, saya mau menguji dengan Rockwell, tapi saudara tidak menghaluskan permukaan, permukaannya masih ala kadarnya halusnya ya kurang dipoles dan lain sebagainya. Nah ini bisa bermasalah. Jadi harus diperbandingkan, saudara menguji dengan apa, tingkat ketipisan material juga tadi,
kekerasannya bagaimana, sifat logamnya bagaimana. Nah, ini harus diperhatikan juga. Oke, itu terkait tentang materi pengujian kekerasan. Jadi mohon maaf belum bisa untuk kita secara asinkron langsung ya. Saya buatkan video ini sebagai bentuk penjelasan agar mungkin tidak terjadi kebingungan dalam materi. Untuk materi detail full sudah ada bentuk PDF yang nanti bisa dibaca dan saudara pelajari. Ya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan saudara bisa pelajari materi ini dan di materi PDF juga silakan dipelajari. Ya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.